Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Hamimah di Learning Journal Public Speaking pertemuan ke-11. Walaupun tanggal merah, kemarin kita tetap masuk ya. Walaupun juga alhamdulillahnya kita melaksanakan kuliah dengan daring ataupun online. Jadi kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu susah-susah datang dari Waringin Forum ke Palima cuma untuk kuliah 1 MK. Nah, kemarin aku mau ceritain tentang kemarin aku yang datang ke book fair di perpustakaan daerah. Di sana lagi ada bazar buku gitu, dan kemudian juga ada book talk. Kemudian alhamdulillah kebetulan book talk waktu aku datang tuh mengenai buku yang judulnya itu Psychology for Everyone. Nah, buku Psychology for Everyone ini ditulis sama psikolog klinis, di mana memang dia itu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan psikologi. Dan isi dari buku itu emang aku nggak beli karena budgetnya nggak memadai, tapi kemarin itu sempat dibahas mengenai isinya. Jadi isinya itu mengenai art terapi atau secara tidak langsung di buku itu tuh kayak ada untuk mengatasi berbagai macam problem, kayak kita suka overthinking, kemudian juga ada 5 problem yang ada di situ, anxiety. Itu kita diajak buat art terapi, kita diajak untuk meluapkan emosi kita melalui art, melalui seni yang ada di buku itu. Dan kemudian waktu sesi tanya jawab banyak banget pertanyaan yang nggak sesuai dengan topiknya, malah out of topic. Terus ada yang bertanya kayak gini, Kak, aku masih sakit hati selama 7 tahun yang lalu. Aku pernah sakit hati dan itu tuh belum move on sampai sekarang. Terus apa yang harus aku lakuin? Aku fokus buat kuliah aja tuh susah. Dan di situ jawaban dari psikologinya adalah orang lain menyakiti kamu paling banyak cuma 10 kali, ya nggak sih? Tapi kalau kita terus nginget-inget, terus kita ngulang-ngulang, itu secara tidak langsung kita menyakiti diri kita sendiri. Kita coba bayangin, orang lain nyakitin diri kita cuma 10 kali, tapi karena kita nggak move on, kita terus nginget-inget, kita terus ngulang-ngulang, malah kita yang nyakitin diri kita sendiri lebih banyak dibandingkan orang lain. Di sini kita bisa lihat, yang lebih banyak menyakiti diri kita ternyata bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu di situ aku ngambil conclusionnya, maafkan dia, lupakan dia, ya kamu harus fokus sama sekarang. Jangan terlalu fokus sama yang lalu, karena kalau kamu terus ngulang-ngulang, kamu gak maafin, kamu terus merekam itu di otak kamu, itu sama aja kamu nyakitin diri kamu sendiri. Oleh karena itu ya lupain. Intinya kayak gitu yang aku tangkap ya. Tapi intinya poinnya yang tadi, kalau kita terus nginget-inget, otomatis kita secara tidak langsung menyakiti diri kita sendiri. Nah, kemudian juga di sana juga dijelasin mengenai kecemasan. Cemas ini muncul akibat 2 hal. Yang pertama adalah karena menyesali masa lalu, dan yang kedua adalah karena khawatir akan masa depan. Sebenarnya masa lalu dan masa depan bukan milik kita, karena dua-duanya itu suatu hal yang nggak pasti. Kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu, kita juga nggak bisa menerka apa yang bakal terjadi di masa depan. Dan otomatis untuk mengatasi cemas yang ada di sini adalah kita harus hidup untuk hari ini apa yang bisa kita lakukan, yaitu yang kita lakuin. Jadi kita berhenti untuk selalu memikirkan, berhenti untuk menyesali masa depan, dan kita berhenti untuk cemas akan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dan kemudian di situ juga kita diajarin untuk bagaimana untuk selalu percaya sama diri kita sendiri. Kita harus mulai percaya sama diri kita. Percaya dalam hal ini tuh, kita percaya sama diri kita kalau kita tuh bisa nge-solve semua problem yang datang ke hidup kita. Kita mempercayakan diri kita mampu, otomatis itu akan membuat kita gak bergantung sama orang lain, karena kita karena di situ dijelasin kalau bukan diri kita sendiri yang bantu kita, siapa lagi? Karena gak akan ada orang yang benar-benar peduli sama kita kecuali diri kita sendiri. Oleh karena itu di situ diajarin juga sama psikologinya belajar untuk percaya sama diri sendiri. Nah, di akhir itu ada slide, itu ada kita sesi minta tantangan gitu untuk teman-teman yang yang beli bukunya. Dan aku nggak beli bukunya, tapi aku ikut minta foto sama dia dan minta peluk sama beliau. Dan waktu dia meluk aku, beliau bilang, apa yang kamu pikirin nggak seberat itu kok, nggak seberat apa yang kamu pikirin. Dan di situ aku, oh iya ya, soalnya aku lagi pikir berat banget ya hidup, kayak tuntutan banyak banget, tugas banyak banget, tapi di situ langsung
Oke Mila, nggak seberat yang kau pikir, ayo kita jalin satu-satu. Nah, itu dia learning journal aku, public speaking di pertemuan ke-11 mengenai book talk yang aku ikutin kemarin di Perpustakaan Bank Indonesia, di Perpustakaan Daerah Banten. Ya, dan aku juga udah selesai buat video mengenai Atomic Habit, dan semoga aja aku bisa menang di kompetisi yang diadain oleh Bank Indonesia. Itu aja learning journal aku, dan see you di next learning journal.